Pemirsa, hingga kini dugaan kecurangan adanya upaya meloloskan Partai Solidaritas untuk masuk ke parlemen mengemuka di publik di tengah perubahan suara PSI secara mendadak akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo pun seolah tidak bergeming saat ditanya tentang anomali melejitnya suara PSI secara mendadak di Sirekap KPU. Inilah top review selengkapnya untuk Anda. Desas-desus anomali perubahan perolehan suara PSI secara mendadak dan signifikan terus menuai kontroversi dan polemik di panggung politik tanah air. Tudingan tentang penggelembungan suara PSI karena kepentingan tertentu terus menggema karena hingga kini belum ada klarifikasi resmi baik dari penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU maupun PSI yang bisa membuktikan tidak adanya intervensi penguasa atas terjadinya lonjakan suara PSI seperti yang terlihat dalam realcon KPU 6 hari terakhir. Bahwa ini adalah karena cawe-cawenya Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi memang kepengen PSI lolos, itu karena partainya anak dia, ya dia lakukan tidak sekarang dong, dari awal dong seharusnya dia sudah lakukan. Dan angkanya kan sekarang pun kita belum pasti dapat 4% ya. Kita masih berat nih. 3,13 ini masih selisih 0,87%. Jadi kita sebaiknya menghormati Pak Jokowi lah ya. Jangan dianggap bahwa dia itu punya kelicikan-kelicikan yang serupa dengan mungkin ada tokoh-tokoh politik yang lain. Dan kedua adalah sebetulnya anggapan bahwa ada kata meroket, melonjak secara luar biasa itu kan sebetulnya berlebihan ya. Kemudian kami teriak kepada KPU, tolong jangan main-main. Karena apa? Sirekap itu hanya alat bantu. Yang digunakan adalah rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Tetapi kita tidak bisa membatasi publik untuk mencurigai. Karena apa? Informasi yang disampaikan oleh KPU meskipun itu sifatnya sementara dalam hal ini Sirekap, oleh masyarakat itu dianggap beneran gitu. Tetapi kalau ternyata operasi misalkan dilakukan setelah pemilu, itu yang tidak boleh. Ngapain ada pemilu? Nah, apa yang terjadi di lapangan hari ini, khususnya di Sirekap, itu kan membuat kecurigaan-kecurigaan. Belakangan Presiden Joko Widodo merespon polemik lonjakan suara PSI yang dinahkodai putra bungsunya Kaisang Pangarep. Seolah tidak ingin blunder, Presiden hanya meminta agar masyarakat langsung meminta penjelasan PSI dan KPU. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Perolehan suara PSI memang naik secara signifikan. Berdasarkan data realcon KPU, PSI memperoleh suara 2.403.023 suara atau sudah tembus 3,13% per Minggu 3 Maret 2024. Merupakan hal yang janggal karena data dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menyebut bahwa suara PSI tidak akan mencapai 3%. Bahkan sejumlah pengamat menduga kuat adanya penyimpangan dari data KPU akibat kelebihan suara yang melebihi margin of error dari hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Baru belakangan ada kenaikan, nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Nah pertanyaannya itu wajar atau tidak wajar? Biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Jadi perbedaannya itu jadi 0,0 sekian gitu ya. Kalau misalnya data udah 65% kan besar sekali. Nah, tetapi apakah itu karena ada faktor kecurangan? Saya tidak tahu. Kalau ada satu partai suaranya turun, sementara partai lain suaranya naik, apapun alasan Anda, C1-nya datang dari wilayah yang manapun, itu pasti kecurangan, nggak ada lagi. Sekarang, quick count yang sudah beredar sejak 14 Februari itu mengatakan margin of error-nya, tingkat kesalahan yang bisa diterima, itu kurang dari 1% atau maksimal 1%. Bukan 2% malah. Jadi artinya, kalau dia bisa meleset untuk partai-partai tertentu di parlemen, kita harus menganggap dia juga meleset untuk pemilu presiden. Kuat dugaan, sekali lagi, kuat dugaan mengarah ke sana. Nah, tetapi memang harus dibuktikan betul-betul melalui proses yang secara berjenjang saat ini dilakukan. Saya ingin ulangi, kuat dugaan mengarah ke sana. Ya,
karena memang dalam waktu yang begitu sangat singkat sudah bisa mencapai di angka 3,13%. Ya. Nah, Sirekap, mohon maaf, Sirekap ini semestinya saya kurang tahu persis dibuat dengan unsur kesengajaan kah, atau memang dibuat di dalam desain yang memang membuat masyarakat ini jadi bingung terhadap suatu sistem yang semestinya tidak boleh terjadi seperti ini. Partai Persatuan Pembangunan yang disinyalir akan menjadi korban penggembosan suara atas anomali meroketnya suara nasional PSI mengklaim telah mendengar pemindahan perolehan suara partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyebut penggelembungan suara PSI terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif demi ambisi meraih ambang batas parlemen sebesar 4%. Selain itu, Romi juga menilai penggelembungan suara PSI di sistem penghitungan KPU adalah tidak wajar. Fenomena Partai Solidaritas Indonesia yang diduga kuat dipaksakan untuk masuk parlemen sebenarnya sudah jauh-jauh hari terendus. Dalam sebuah podcast yang dibagikan oleh akun X @arsip_aja, orang terdekat Presiden yang juga mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan tentang keyakinannya tentang Partai Solidaritas Indonesia yang akan lolos alias masuk parlemen pada pemilu 2024. Saat dipanggil oleh Jokowi pada tanggal 22 Oktober tahun 2023 lalu, selain soal PSI, Andi Wijayanto juga menyebut bahwa Jokowi pernah sesumbar bahwa Prabowo pasti menang. Meski belakangan dibantah oleh istana, tidaklah salah jika publik kini mulai beranggapan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Andi Wijayanto adalah benar. Yang pasti KPU dan Bawaslu haruslah benar-benar bisa membuktikan secara transparan agar tudingan adanya intervensi dari Presiden yang berambisi ingin meloloskan partai sang putra mahkota tidak semakin liar dan membuat publik semakin tidak percaya dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Bawaslu untuk melakukan proses penyelidikan apakah sebetulnya yang sedang terjadi, khususnya berkaitan dengan kelonjakan suara PSI, Gelora, dan PKB. Nah, yang kedua adalah Jokowi efek ini sebetulnya menurut saya di satu segi terlalu besar-besarkan gitu. Mungkin tidak sebesar yang diduga sebenarnya gitu. Nah, itu kan mestinya setiap saksi punya rekaman sendiri-sendiri. Nah, itu tinggal di cross-check di TPS-TPS yang bersangkutan gitu. Nah, yang lebih mungkin meng-cross-check ini adalah Bawaslu gitu. Nah, saya sendiri belum bisa mengambil keputusan atau kesimpulan apapun terkait dengan situasi ini, tetapi ya ini jelas mengherankan kita, jelas menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, hal yang sama terjadi di Gelora, ya di PKB, dan itu juga pertanyaannya yang lama. Nah, kenapa itu terjadi di Gelora, kenapa itu terjadi di PKB dan sebagainya. Jadi PSI jangan menganggap bahwa dirinya saja yang semuanya diperhatikan, ditanyakan sebetulnya menurut saya ya. Cuma ya tentu khususnya ke PSI lebih spesial karena ada kaitannya dengan partainya Pak Jokowi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di ranah politik, terlebih jika demi melanggengkan kekuasaan yang memang sangat menggiurkan, apapun bisa dilakukan oleh penguasa. Menang memang menjadi harapan setiap kontestan, namun ingat harus dilakukan tidak dengan cara yang curang. Ya, dengan satu harapan agar hasil pemilu bisa benar-benar merepresentasikan keinginan rakyat, bukan hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang, bahkan dinasti politik yang justru sangat akan membahayakan demokrasi di negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.